Assalamualaikum. Kalau kita bicara soal ibadah haji, ternyata ada beberapa cara loh untuk melaksanakannya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan fokus ke salah satu yang paling unik dan juga paling menantang, yaitu haji kiran. Pernah kepikiran gak sih, bisa nggak ya kita menjalankan haji dan umrah itu sekaligus dalam satu kali perjalanan? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari haji kiran dan ini adalah jawaban yang akan kita kupas tuntas sekarang. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Kita mulai dari makna dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya haji kiron itu? Dan apa maksudnya menggabungkan dua ibadah besar ini? Jadi, haji kiran itu asalnya dari kata kiran yang artinya menggabungkan. Sederhananya, ini adalah ketika kita melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Yang bikin unik adalah semuanya dilakukan dalam satu keadaan ihram yang sama, nggak terputus, dari awal sampai seluruh rangkaian ibadah selesai. Niatnya pun cukup satu kali di awal. Nah, dalam ibadah apapun, niat itu kan jadi kuncinya ya. Khusus untuk haji kiran, peran niat ini jadi super penting. Jadi, begini, niat untuk haji kiran ini diucapkan di mikat. Dan saat niat itu terucap, saat itulah secara resmi dan spiritual, ibadah haji dan umroh kita digabungkan. Ini bukan sekedar formalitas loh, inilah yang membedakan kiran dari jenis haji yang lainnya. Nah, ini dia lafadz niatnya. Coba perhatikan baik-baik, di sini kita secara eksplisit bilang, aku berniat haji dan umroh. Deklarasi inilah yang menjadi fondasi dari seluruh perjalanan ibadah yang akan kita lakukan. Oke, karena ada kemudahan dengan menggabungkan dua ibadah besar, ada konsekuensinya juga. Ada satu syarat khusus yang harus dipenuhi, yang kita kenal dengan sebutan dam. Apa sih sebenarnya dam itu? Dam itu gampangnya adalah kompensasi wajib, biasanya dalam bentuk menyembelih hewan. Kenapa wajib? Ya, karena kita dapat kemudahan dan keutamaan spiritual dengan menggabungkan haji dan umroh dalam satu kali ihram. Jadi, bisa dibilang ini semacam bentuk tebusan atau rasa syukur atas keistimewaan tersebut. Dan enaknya, Islam itu selalu memberikan solusi. Buat yang mungkin tidak mampu untuk menyembelih hewan, Al-Quran sendiri sudah memberikan jalan keluarnya. Ayat ini menjelaskan ada alternatif lain, yaitu dengan berpuasa. Jadi, pilihannya ada dua, dan dua-duanya sah. Opsi pertama, menyembelih hewan kurban, bisa 1 ekor kambing atau patungan 1/7 sapi atau unta. Opsi kedua, kalau tadi nggak memungkinkan, ya diganti dengan puasa. 3 hari pas lagi haji dan 7 hari lagi setelah kita pulang. Totalnya 10 hari. Jelas banget kan aturannya? Oke, kita udah tahu niatnya, udah tahu soal damnya. Sekarang, gimana sih alur perjalanannya? Seperti apa pengalaman seorang jamaah haji kiran? Yuk kita bedah tahapannya satu persatu. Perjalanan dimulai dari mikat dengan mengucapkan niat gabungan tadi. Sesampainya di Mekah, kita langsung melakukan tawaf kudum, yaitu tawaf selamat datang, lalu dilanjutkan dengan sa'i. Nah, disinilah bagian paling krusialnya, di langkah keempat. Setelah sa'i, kita tidak boleh tahallul atau potong rambut. Kita harus tetap dalam kondisi ihram, lengkap dengan semua larangannya, sampai nanti puncak haji tiba. Setelah bertahan dalam ihram, kita masuk ke puncak haji, yaitu wukuf di Arafah. Dari sana, rangkaian ibadah berlanjut, mabit atau bermalam di Muzdalifah, lalu melontar jumrah Aqobah. Nah, setelah itu, barulah kita menunaikan kewajiban membayar dam. Selesai bayar dam, kita bisa melakukan tahallul awal, yaitu potong rambut, yang artinya sebagian larangan ihram sudah gugur. Perjalanan ditutup dengan tawaf ifadah, mabit di Mina, dan tawaf wada sebelum pulang. Nah, biar makin kebayang, gimana kalau kita bandingkan haji kiran ini dengan dua jenis lainnya, yaitu ifrat dan tamatu. Di mana sih letak perbedaan utamanya? Ini penting banget loh kita pahami, karena dengan tahu bedanya, kita jadi bisa memilih mana jenis haji yang paling pas dengan kondisi fisik kita, waktu yang kita punya, dan juga tujuan spiritual kita masing-masing. Lihat deh tabel ini. Ini ringkasan yang bagus banget. Semua perbedaannya kelihatan jelas. Tapi coba kita fokus ke beberapa poin kunci ya, terutama soal niat, lama waktu ihram, dan kewajiban bayar dam. Disitulah letak perbedaan mendasarnya. Oke, jadi intinya begini. Bedanya ada di 3 hal. Niat, ihram, dan dam. Kalau kiran, niatnya langsung gabungin haji dan umroh. Kalau tamatu, umroh dulu, santai sejenak, baru niat haji. Kalau ifrat, ya haji saja. Soal ihram, kiran itu non-stop dari awal sampai akhir. Tamatu ada jedahnya.
Nah, soal dam, kiran dan tamattu wajib bayar, sedangkan ifrat tidak. Jadi bisa kita lihat ya, Haji Kiran ini memang menawarkan keutamaan spiritual yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ini juga yang paling menantang. Kenapa? Ya karena kita harus berada dalam keadaan ihram yang panjang, terus-menerus, tanpa jeda. Butuh ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Pada akhirnya, semua kembali ke diri kita masing-masing. Setelah tahu keutamaan dan tantangannya yang unik ini, pertanyaannya adalah, apakah haji kiran ini pilihan yang paling tepat untuk Anda? Semoga pembahasan kita kali ini bisa membantu Anda menemukan jawabannya.